Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan meneruskan kajian hadis kudusi. Sekarang hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin. Ya'jabu menjadi bangga, rabbuka Tuhanmu, Rabbukum Tuhan kalian, min za'i ghanamin terhadap seorang penggembala kambing, fi ra'si sadriyatil jabali yang berada di puncak gunung. Jadi hadis ini menceritakan tentang kehidupan penggembala kambing yang menggembala kambingnya berada di puncak gunung. Apa yang dia lakukan? Yu'adzinu bis sholati wa yusolli. Dia mengumandangkan adzan untuk sholat, kemudian dia sholat. Fayakulullah, maka Allah berfirman, azza wa jalla, yang maha perkasa, maha agung, unzuru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzinu, dia yang mengumandangkan azan, wa yuqimus sholata, dan dia menegakkan sholat, ya khaufu minni, dia takut kepadaku, qad ghafartu li abdi, maka aku ampuni dosa hambaku itu, wa adkhaltuhul jannata, dan aku masukkan ke dalam surga. Rawahu Nasa'i bisanadin shahihin. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dengan permisalan seorang penggembala kambing di atas pegunungan. Ini menunjukkan bahwa sosok penggembala kambing ini adalah cermin dari orang yang berada di level bawah dari segi ekonomi, dan juga berada di atas gunung, menunjukkan dia jauh dari kehidupan masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan, dia tetap menegakkan sholat fardu. Meskipun tidak ada orang di tempat itu, dia yang memandangkan azan, menyeru umat manusia untuk segera menunaikan ibadah sholat fardu. Maka dalam keadaan yang seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat bahwasanya amalan dari penggembala kambing ini sangatlah tinggi. Kita tidak sebagai penggembala kambing, tapi dalam keseharian banyak di antara kita terbelit dengan persoalan-persoalan ekonomi, sibuk dengan pekerjaan, serta aktivitas yang lain. Jangan sampai ini semuanya menghalangi kita untuk menunaikan ibadah sholat fardu. Sesibuk apapun yang kita alami, mari kita tunaikan sholat fardu 5 waktu, di mana sholat ini tidak bisa ditawar-tawar. Sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan untuk menunaikan sholat sesuai dengan kemampuannya. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku dalam kesibukan pekerjaan, atau mungkin sedang mengadakan perjalanan ziarah, bahkan haji umroh dilakukan, terkadang meninggalkan kewajiban sholat. Di atas pesawat tidak ada air untuk wudhu,
Di atas pesawat tidak ada debu untuk tayamum, sehingga banyak orang yang kurang ilmunya meninggalkan perintah kewajiban sholat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini telah diberikan gambaran seorang penggembala yang menyendiri di atas gunung. Dia tetap menunaikan ibadah sholat karena wujud takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus demikian. Unduru ila abdi hadza, Allah menyampaikan, lihatlah hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimus sholat, dia telah berazan dan menegakkan sholat. Ya khofu minni, dia takut kepadaku, bertakwa kepadaku. Maka Allah memberikan balasan qad ghafartu li abdi, karena kesungguhnya hambanya itu, karena semangatnya hambanya itu untuk menunaikan ibadah sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Wa adkhaltuhul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka di tengah-tengah kesibukan kita, mari tetap kita istiqomah di dalam menunaikan ibadah sholat ini. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita pun akan mendapat dua hal: diampuni dosa-dosa kita serta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan masalah ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah SAW, bersabdalah Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat adalah amal ibadah sholatnya. Jadi sholat ini dihisab pertama kali sebelum ibadah yang lain. Sebelum puasa, zakat, amal-amal yang lain diperhitungkan Allah, yang pertama kali dihitung oleh Allah adalah ibadah sholat. Fa in sholuhat, jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan dan juga dipandang paling sukses. Jadi kalau sholat baik, tertib dilakukan, tidak ditinggalkan, khusyuk melaksanakannya, dan membuahkan tanha anil fahsya wal munkar dari sholat itu, maka orang itu di akhir nanti menjadi orang yang beruntung, dipandang paling sukses. Jadi sukses menurut Allah itu jika seseorang bisa mendapatkan surga Allah dengan keridhoannya. Sementara sekarang ini banyak orang memahami bahwa sukses itu adalah orang yang punya harta benda yang jumlahnya banyak. Sukses dimaknai orang itu kalau usahanya memberikan hasil yang banyak. Sukses dipandang sekarang ini bila orang itu punya pengaruh, jabatan, pangkat yang tinggi. Semuanya itu tidaklah benar. Sukses yang sesungguhnya jika kita lahir dalam keadaan fitrah suci dan kembali kepada Allah dengan mendapat keridhoannya, karena kita menjadi orang-orang yang soleh juga. Jadi mari kita berjuang untuk bisa kembali kepada Allah dengan kesuksesan, radiyatan mardiyah, diridhoi Allah dan kita ridho kepadanya. Nah, ini sholat adalah kuncinya aman. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sering kita evaluasi sholat kita. Jika memang kurang baik, mari kita tingkatkan. Kurang khusyuk, kita sempurnakan, kita tingkatkan kekhusyukan, sehingga sholat ini semakin bertambah usia kita, semakin sering kita menunaikan ibadah sholat, akan menjadi semakin tinggi kualitas sholat kita, ibadah kita kepada Allah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholat itu dinilai, dihisab, dihitung oleh Allah, ternyata rusak sholatnya, mungkin jarang melakukan sholat, mungkin sholat tapi tidak memenuhi syarat rukunnya, mungkin sholat tapi tidak khusyuk, faqad khaba, maka orang ini akan kecewa,
wa khosira dan akan rugi di akhirat. Ternyata sholat yang dilakukan bertahun-tahun tidak dihitung sebagai amal yang baik karena pelaksanaannya tidak benar, rugi. Kerugian akhirat tidak dapat diulang kembali. Untuk itu mari kita benar-benar belajar ibadah sholat terus menerus. Tidak cukup kula njenengan saged nglampahi sholat kados ngeten menika tanpa kita meningkatkan kualitasnya. Jadi waktu rukuk, waktu sujud benar-benar kita ta'zim, mengagungkan Allah, tunduk, taat kepada Allah. Jadi jangan sampai di akhirat nanti kita tergolong orang-orang yang sholatnya ini tidak diperhitungkan sehingga akan menyebabkan kekecewaan dan kerugian. Fa'in taqoso min faridatihi syai'un, apabila ada kekurangan dari sholat fardu, sesuatu kekurangan, qala Rabbu azza wa jal, maka Allah berfirman, unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawu, apakah hambaku punya amal ibadah sholat yang sunnah, fayukan malabiha, maka ibadah sholat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan dari ibadah sholat yang fardu. Mantakoso minal faridoti, dari kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Jika kita menunaikan sholat-sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat duha, tahajud dan yang lainnya, sholat-sholat sunnah jangan dipandang enteng. Ini semuanya terkumpul pahalanya dan siap untuk menyempurnakan jikalau sholat fardu kita dihitung di akhir nanti ada kekurangan-kekurangan. Maka jangan dipandang enteng untuk menunaikan sholat sunnah. Jangan memahami sholat sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jangan sampai punya pemahaman kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Dipahamilah sholat sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala. Sekali lagi, tidak mendapatkan pahala. Jika kita tidak melakukannya berarti rugi ini. Karena manfaat sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu yang kita lakukan. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian hal ini pun berlaku bagi seluruh amal seperti itu. Contohnya besok di hari kiamat puasa kita akan dihitung. Jika puasa yang kita lakukan ada kekurangan, maka malaikat akan mencari puasa-puasa sunnah yang dilakukan. Kalau ada puasa sunnah, maka yang sunnah itu akan digunakan untuk menyempurnakan kekurangan puasa yang wajib. Zakat juga demikian. Seandainya seorang punya kemampuan berzakat, sudah memenuhi syarat, hampir 1 tahun tiba, 120 ekor kambing mestinya harus dizakati. Dia jual 3 ekor sehingga zakat pun lepas dari kewajibannya. Selesai 1 tahun, dia memiliki lagi sejumlah nisab, mencapai haul, tapi sebelum itu dia jual, dia kurangi sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Jangan sampai demikian. Kalau ini terjadi, maka infak sedekah yang dilakukan, amal-amal sunnah yang dilakukan, ini akan dipakai untuk menggenapkan kekurangan-kekurangan amal yang wajib. Demikian, semoga kita semuanya bisa menjaga sholat kita dengan baik, ya. Dan semoga kita semuanya bisa mengevaluasi diri kita tentang ibadah sholat yang kita lakukan, dan semoga kita diberi kemampuan Allah untuk menyempurnakan amal-amal ibadah fardu kita dengan amal-amal yang sunnah. Semoga ini semuanya
menjadikan bekal kita untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, bila ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.